Selamat datang di Muza Channel, tempat di mana kisah-kisah gelap dari penjuru Indonesia diceritakan dengan cara yang tenang, tapi tetap bikin suasana mencekam. Yuk bantu channel ini tumbuh dengan subscribe, like, dan komen pengalaman horormu. Siapa tahu malam ini giliran ceritamu yang aku bawakan. Ini adalah lanjutan kisah dari cerita horor Dukun Santet sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, bisa tonton video di channelku atau di pojok kanan atas itu ya. Aku Seno, guru SD yang baru dipindahkan ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis. Aku datang ke sana 3 tahun setelah kematian seorang dukun bernama Darno yang katanya mati dalam keadaan aneh. Rumahnya lama kosong, tapi karena lokasinya strategis dan murah, aku tak berpikir panjang. Rumah itu sederhana, berdinding kayu tua, beratap seng, dengan halaman dipenuhi rumput liar. Saat pertama kali membuka pintu, udara di dalam terasa lembab dan dingin. Ada bau menyengat, seperti dupa terbakar dan daging busuk, tapi aku pikir itu hanya karena lama tak dihuni. Malam pertama terasa biasa, tapi menjelang tengah malam aku terbangun karena mencium bau dupa yang menyala sendiri. Aku menyenter ke seluruh ruangan dan di bawah kasurku, kulihat abu hitam masih mengepul perlahan. Kupikir itu sisa pembakaran tikus atau semacamnya. Tapi saat ku tarik kasurnya, aku menemukan batang dupa separuh terbakar dan segumpal tanah kering. Di atas tanah itu, ada tulisan kecil dengan darah. Jangan ganggu aku. Aku tercekat, tapi entah kenapa rasa penasaran menaklukkan rasa takutku. Aku buang tanah itu keluar, lalu ku bersihkan lantai. Malam itu aku mencoba tidur lagi, tapi telingaku menangkap suara seseorang berbisik dari bawah kasur. Kembalikan tanah itu. Suaranya berat, serak, dan seperti bergema dari dalam tanah. Aku menatap bawah kasur dengan lampu senter gemetar di tangan. Tak ada siapa-siapa, tapi dari balik papan lantai, ada sesuatu yang menggores dari dalam, pelan-pelan, sampai membentuk huruf D. Hari-hari berikutnya jadi mimpi buruk. Dupa di dapur sering menyala sendiri. Kain sarungku kadang terlipat membentuk sosok manusia saat aku bangun tidur. Aku sering mendengar langkah kaki di ruang tengah, dan suara seseorang menangis memanggil nama Rini. Sampai suatu malam aku memutuskan mencari tahu. Kata warga Darno mati di dalam rumah itu, dengan mata melotot dan dada tertancap jarum. Mayatnya membusuk berminggu-minggu sebelum ditemukan. Mereka juga bilang arwahnya tak pernah tenang, karena tubuhnya dikubur tanpa ritual pemulihan roh. Aku pulang malam itu dengan dada sesak. Begitu masuk rumah, udara jadi panas. Bau dupa semakin kuat. Dan di cermin ruang tengah, kulihat bayangan lelaki kurus berwajah busuk berdiri di belakangku. Kau tak seharusnya tinggal di sini. Aku mundur, tapi cermin itu retak lalu jatuh pecah. Dari dalam pecahan kaca keluar asap hitam pekat berputar mengelilingiku. Aku tak bisa bernapas. Asap itu masuk ke hidungku, mataku, telingaku, sampai semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah tak di rumahku. Aku berdiri di sebuah ruangan gelap, hanya ada dupa menyala di tengah, dan di depanku boneka jerami, menyerupai wajahku sendiri. Tangan-tangan tak terlihat menancapkan jarum ke dada boneka itu, dan aku merasakan tusukan nyata di dadaku sendiri.
Aku menjerit tapi tak ada suara keluar. Sebelum semuanya hitam, aku sempat melihat sosok lelaki tua berwajah busuk tersenyum di hadapanku. Sekarang kau ganti posisiku. Keesokan paginya, warga menemukan rumahku kosong. Kasurku terbakar setengah, dan di bawahnya mereka menemukan tulisan darah baru. Sisa lupa tak boleh padam. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat, warga desa mencium bau dupa menyengat dari rumah itu, bersama suara dua orang yang berbisik dari dalam. Dua arwah terjebak, melanjutkan kutukan yang tak pernah berhenti.